Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Lamani, NIM 2011212 dari kelas H1A, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi hari ini saya akan merangkum materi yang telah saya dan teman-teman serta ibu dosen diskusikan beberapa waktu yang lalu mengenai mata kuliah dari Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jadi di dalam materi yang telah kita diskusikan itu terdapat 3 materi. Materi yang pertama ada di individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Materi kedua ada remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi. Dan materi ketiga ada pemerintah, negara, dan warga negara serta permasalahan demokrasi. Baiklah, saya akan mulai untuk merangkum materi tersebut satu persatu yang dimulai dari materi tentang individu, keluarga, masyarakat, serta interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lain. Interaksi sosial bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita mulai dari hal yang paling dekat dengan diri kita seperti dalam lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluargalah yang merupakan lingkungan yang paling dekat dengan diri kita, karena sejak kita lahir sampai kita mati pun pasti keluargalah yang akan berada di samping kita. Interaksi sosial bisa mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Karena seorang individu memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi fisik dan yang kedua adalah dimensi psikis. Dimensi fisik atau dimensi lahiria berhubungan dengan gerakan anggota badan, panca indera, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dimensi psikis atau pendekatan batinnya berhubungan dengan emosi serta perilaku seseorang. Karena pendekatan individu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama pendekatan naluriah, yang kedua pendekatan psikis, dan yang ketiga ada pendekatan fisik. Pendekatan dari segi fisik dan psikis telah saya jelaskan yang tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan naluriah. Pendekatan naluriah menurut para ahli jiwa ada terbagi dalam beberapa macam. Saya hanya bisa menyebutkan satu menurut James, namanya James, ahlinya bernama James. Dia mengatakan ada 30 macam. Dan juga ada beberapa ahli yang juga mengatakan ada sekitar 9 sampai dengan 60 macam. Dari segi fisik, tahapan perkembangan biologisnya itu terbagi dalam beberapa tahapan juga. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwasanya tahapan pertama itu sekitar usia 0 sampai dengan 7 tahun merupakan usia anak-anak atau usia anak-anak untuk bermain lah. Pada tahapan kedua sekitar usia 7 sampai dengan 14 tahun itu merupakan masa remaja dan masa sekolah anak-anak. Dan pada tahap ketiga atau tahap terakhir menurut Aristoteles pada usia 14 sampai dengan 24 tahun itu dia mengatakan bahwasanya usia seperti itu merupakan usia peralihan dari remaja ke dewasa. Faktor penunjang kehidupan manusia juga dapat dipengaruhi oleh sandang, pangan, dan papan. Cara melakukan interaksi dengan lingkungan agar bisa menghasilkan perubahan pada lingkungan. Keluarga merupakan kelompok individu yang paling utama. Karena kenapa? Karena keluargalah yang merupakan kelompok atau orang-orang yang paling dekat dengan diri kita seperti yang saya bilang tadi. Keluarga itu bisa dibentuk dari persekutuan-persekutuan seperti perkawinan atau adopsi seseorang. Masyarakat merupakan perkumpulan berbagai individu yang tinggal di dalam satu lingkungan atau satu negara. Untuk masyarakat itu bisa kita kelompokkan dalam 2, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Sedangkan tingkat masyarakat itu ditinjau dari perubahan yang terjadi
sekarang ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadatnya sejak dulu, dan kedua ada masyarakat modern. Sekarang kita masuk dalam materi yang kedua tentang remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi. Anak muda merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu kita haruslah menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini yang berkualitas, agar negara kita bisa menjadi negara yang maju dan berkualitas juga. Tetapi di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, zaman milenial, banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap generasi-generasi kita. Banyak para anak muda yang telah berhenti sekolah dengan berbagai macam alasan. Ada berbagai macam alasan yang saya tahu. Yang pertama itu karena masalah ekonomi, dan yang kedua masalah karena sudah hamil di luar nikah, dan yang ketiga itu of course sesuatu hal yang tidak akan pernah hilang adalah narkoba. Kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya banyak anak muda yang berhenti sekolah dengan berbagai macam alasan? Saya sangat menyayangkan hal tersebut, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dia mengatakan bahwasanya hal yang paling menyedihkan dalam hidup dia apabila ia mendengar anak muda itu putus sekolah. Memang pendidikan itu bisa kita dapatkan di mana saja, tetapi semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik atau tidak? Karena permasalahan di sini itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah itu karena alasannya itu negatif semua, mulai dari hamil di luar nikah, dan psikisnya atau fisiknya itu terganggu karena penggunaan narkoba dan lain-lain. Tetapi menurut saya ini adalah tugas kita semua. Kita harus bisa membuat mereka itu bisa untuk melekat lagi kehidupannya itu dengan pendidikan, karena kita tidak tahu, mungkin salah satu dari mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kita tidak tahu. Kalau dari materi kedua mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang pemerintah, negara, dan warga negara serta permasalahan demokrasi. Sebuah negara itu memiliki dasar dan tujuannya masing-masing. Bagaimana melaksanakannya, untuk siapa, dan siapa yang akan melakukannya. Seorang warga negara itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Maksudnya menjadi seorang warga negara itu sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Ada 2 asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah asas ius soli, dan yang kedua asas sanguinis.